Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Iya, jadi terima kasih atas waktu yang Bapak Ibu berikan kepada saya. Hari ini saya izin berbagi praktik baik tentang modul 1.4 yaitu budaya positif. Ini merupakan tugas saya sebagai CGP Rekognisi. Di sini saya mengikuti kegiatan guru penggerak Rekognisi angkatan 3, di mana yang menjadi fasilitator saya yaitu Pak Jalaluddin Puluhulawa yang dari Pulau Sulawesi ya. Ya. Selanjutnya, sebelum kita mulai kegiatan hari ini, Bapak Ibu, mari kita tenangkan hati dan pikiran agar kita fokus untuk mengikuti kegiatan ini dan kita hadirkan rasa ingin tahu sehingga nantinya materi yang saya sampaikan ada yang bisa diterapkan di pembelajaran yang Bapak Ibu lakukan. Adapun capaian umum yang ingin kita capai pada kegiatan hari ini ada 3. Yang pertama itu memahami konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara dihubungkan dengan konsep tes. Maaf ya Bapak Ibu, ada iklan sedikit. Jadi ada 3 capaian umum yang ingin kita capai. Yang pertama itu memahami konsep menurut KHD, yaitu Bapak Pendidikan kita atau Ki Hajar Dewantara, dihubungkan dengan konsep budaya dan lingkungan positif di sekolah yang berpihak pada murid. Yang kedua, melakukan evaluasi tentang refleksi dan praktik disiplin dalam pendidikan Indonesia secara umum untuk mendapatkan pemahaman baru mengenai konsep disiplin positif untuk menciptakan murid dengan profil pelajar Pancasila.
Dan yang terakhir yaitu memahami peran sebagai guru untuk membangun budaya positif dengan menerapkan konsep disiplin positif dalam berinteraksi dengan murid. Bapak Ibu, di sini mengapa Ki Hajar Dewantara itu disebut-sebut? Jadi banyak sekali perumpamaan yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara itu. Di antaranya yaitu bahwa kita ini, guru itu diibaratkan sebagai petani dan murid itu diibaratkan sebagai benih atau bibit. Nah, bagaimana kita seorang petani ini dapat menghasilkan bibit-bibit atau benih-benih yang berkualitas yang bagus. Nah, disinilah peran kita sebagai petani, sebagai guru untuk menerapkan atau mengarahkan bibit-bibit ini menjadi bibit yang unggul, yang bermanfaat bagi lingkungan sekitar. Ini seperti yang kita lihat di layar, ada siapa Bapak Ibu? Nadiem Makarim. Iya, Mas Menteri Nadiem Makarim. Jadi kita dituntut untuk melakukan perubahan, karena perubahan itu awalnya memang tidak nyaman, tetapi dengan adanya perubahan berharapnya murid kita ini menjadi lebih baik, mutu pendidikan kita di sekolah menjadi lebih baik, dan Indonesia secara luas itu menjadi lebih baik dan berkualitas. Jadi memang perubahan itu tidak nyaman, tetapi inilah tantangan kita untuk menerapkan, untuk memulai perubahan ke arah yang lebih baik untuk pendidikan Indonesia. Merdeka menurut Ki Hajar Dewantara adalah tidak hanya terlepas dari perintah, tetapi juga cakap memerintah diri sendiri. Jadi bukan hanya kita pandai memerintahkan orang lain, tetapi juga kita juga pandai memerintah diri kita sendiri. Itu menurut Ki Hajar Dewantara. Selanjutnya, terkadang penerapan budaya disiplin positif ini Bapak Ibu sudah kita lakukan, tetapi kita tidak sadar atau tidak tahu istilahnya. Oh, ternyata yang sudah kita lakukan ini sudah merupakan beberapa contoh budaya disiplin positif seperti itu. Seperti yang ada di layar, bahwa kita telah mendapatkan prestasi, yaitu yang pertama, siswa kita memenangkan lomba pada kegiatan 17, walaupun masih tingkat kecamatan, itu sudah merupakan salah satu contoh budaya disiplin positif. Terus gambar yang tengah, yang kedua, yaitu pada perayaan HUT PGRI ini, salah satu guru kita yaitu Pak Tajudin itu memenangkan lomba dalam pidato, ya kalau tidak salah ya Pak ya. Nah, itu sudah juga menerapkan disiplin positif. Disiplin positif ini diharapkan nanti siswa kita itu menjadi siswa yang berprestasi. Dan yang terakhir itu alhamdulillah saya mengikuti kegiatan IGA atau Inovasi Government Award tingkat kabupaten, mendapatkan penghargaan dari Bapak Bupati, yaitu Bapak Panca Wijaya Akbar. Nah, selanjutnya, ini disiplin positif atau kegiatan-kegiatan yang sudah kita lakukan. Banyak sekali kegiatan-kegiatan yang sudah kita lakukan. Kita telah menerapkan kembali upacara bendera. Dari dulu yang COVID tidak boleh ada kegiatan di luar kelas. Sekarang sudah kita terapkan kembali. Kemudian juga budaya 5S, salim, sapa, sopan, santun, dan salamnya. Kemudian juga ada kerjasama dengan pihak mahasiswa KKN, ada juga kegiatan yasinan, kemudian juga kegiatan dengan komite sekolah, kegiatan lomba-lomba, dan yang terakhir itu perayaan Hari Guru ya. Kita tidak tahu bahwa murid kita ini ternyata menyiapkan hadiah-hadiah seperti itu untuk kita semua sebagai bentuk apresiasinya terhadap kita sebagai guru, ucapan terima kasihnya. Selanjutnya, dalam budaya disiplin positif ini ada 6 materi yang ingin kita pelajari, yaitu yang pertama disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Di sini nanti nilai kebajikan universal itu diharapkan akan membentuk murid yang berprofil pelajar Pancasila. Yang kedua itu teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Selanjutnya, keyakinan kelas,
Yang keempat yaitu kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Dan yang terakhir itu segitiga restitusi. Nah, di sini disiplin positif merupakan kegiatan menanamkan motivasi. Motivasi bagaimana murid itu bisa tertarik dengan apa yang kita sampaikan atau dengan apa yang kita lakukan dalam kelas, baik itu pembelajaran ataupun kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan lingkungan sekolah seperti itu. Jadi di sini harapannya setelah kita menanamkan disiplin positif itu, siswa itu bisa menghargai dirinya sendiri dan bisa menggali potensinya. Oh, ternyata aku ini punya bakat ini. Jadi dia bisa percaya diri tampil di depan orang. Nah, Bapak pendidikan kita menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sesungguhnya disiplin itu bersifat dari diri sendiri. Jadi Bapak Ibu, memang disiplin ini kata-kata yang sederhana, namun sangat sulit dalam menerapkan disiplin ini Bapak Ibu ya. Harapannya kita bersama-sama mulai dari diri kita sendiri kita menerapkan disiplin positif ini. Selanjutnya nilai kebajikan. Kalau tadi disiplin positif seperti yang saya bilang tadi, nilai kebajikan itu banyak sekali. Seperti di di luar ini sudah ada nilai-nilai kebajikan. Kalau saya tidak salah, ada 18 nilai kebajikan, dari jujur, gotong royong, kreatif, mandiri, bernalar, kritis. Nah, tetapi saat ini kan sedang digadang-gadangkan sekali yaitu kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka ini nantinya diharapkan dapat membentuk siswa yang mempunyai atau berkarakter profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila ini ada 6 dimensi. Yang pertama itu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, dimensi kedua yaitu mandiri. Mandiri di sini nantinya siswa kita diharapkan bisa berpijak pada kakinya sendiri, tidak bergantung dengan orang lain seperti itu, baik itu dalam tugas, baik itu dalam hak dan kewajibannya. Misalnya piket kelas tanpa harus diingatkan oleh guru, anak-anak itu sudah mandiri membersihkan kelas sebelum pembelajaran dimulai. Yang ketiga yaitu bernalar kritis. Saat ini seperti kita ketahui Bapak Ibu sedang marak atau sedang musim-musimnya isu-isu penculikan. Mudah-mudahan di sekolah kita itu tidak terjadi ya Bapak Ibu. Nah, di sini kita sebagai guru harus menanamkan sifat untuk bernalar kritis agar siswa kita ini tidak mudah termakan bujuk rayuan orang-orang yang tidak dikenal seperti itu kan. Yang selanjutnya yaitu berkebinekaan global. Berkebinekaan global di sini diharapkan anak-anak didik ini mampu menyerap hal-hal, tidak menutup diri dengan perkembangan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Karena seperti kita ketahui sekarang itu sudah, kalau saya itu diistilahkan dengan generasi milenium, kalau sekarang ini diistilahkan dengan generasi Z. Jadi semakin zaman itu anak-anak sudah semakin canggih. Nah, kita tidak boleh menutup diri dari kemajuan iptek ini, tetapi kita harus menyaring apa yang tidak baik dan tetap mencintai kebudayaan kita sendiri. Selanjutnya yaitu dimensi yang kelima, bergotong royong. Di sini Bapak Ibu, anak didik kita ini dituntut bukan hanya pintar secara kognitif ataupun secara pengetahuan, tetapi juga mampu bersosialisasi dengan lingkungan sekitarnya. Jadi tidak ada gunanya ya kalau anak didik atau murid kita pintar secara pengetahuan tetapi dia tidak ada nilai sosial. Saat melihat temannya kesusahan, saat melihat rekan-rekannya ada masalah, dia cuek. Nah, disinilah diharapkan ada sikap gotong royong, toleransinya seperti itu. Dan yang terakhir itu dimensi kreatif. Anak didik kita ini dituntut untuk menjadi anak didik yang kreatif. Jadi walau misalnya dia melihat hal-hal yang baru, bisa
inovasinya menjadi sebuah ide yang kreatif. Selanjutnya, nah di sini bisa dilihat Bapak Ibu contoh-contoh disiplin positif yang bisa dilakukan. Ya, yang pertama itu membuat program kecakapan hidup tentang pendidikan karakter. Seperti kalau saat COVID dulu, dengan membukukan salamnya itu dengan membukukan badan atau menangkupkan kedua belah tangan. Atau yang kedua itu contohnya membuat tulisan karakter tentang nilai kebajikan di sekolah dan ditempel di kelas-kelas seperti itu ya, yang menjadi ciri khas sekolah kita. Kemudian juga membuat banner cara berpakaian yang benar, cara berpakaian yang baik seperti itu. Selanjutnya juga membuat tulisan kata-kata positif. Nah, hal-hal ini bisa kita mulai dari lingkungan terkecil, yaitu lingkungan kelas Bapak Ibu. Kita membuat tulisan-tulisan positif, kita tempel di kelas seperti itu kan. Jadi anak-anak itu bisa membaca, oh ternyata ini. Lama-lama kalau dia dari awal membaca bisa ingat dan harapannya bisa diterapkan atau dilaksanakan. Selanjutnya tentang segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Menurut Gosen, restitusi merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka kembali dalam kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Jadi segitiga restitusi di sini merupakan salah satu cara untuk menyelesaikan masalah yang dialami oleh anak didik kita. Namanya segitiga restitusi berarti ada segitiga itu ada berapa sudutnya Bapak Ibu? 3. Berarti ada 3 langkah yang harus dilakukan dalam segitiga restitusi. Ya, baiklah Bapak Ibu. Jadi segitiga restitusi tadi merupakan salah satu cara untuk menyelesaikan masalah atau kesalahan yang dilakukan oleh peserta didik. Jadi di sini segitiga restitusi ini proses kolaboratif antara kita, guru dan anak murid dalam menyelesaikan masalah. Jadi anak murid itu jangan langsung kita salahkan, tetapi kita stabilkan dulu emosinya, kita tanyakan tentang keyakinan dan tentang apa yang akan disepakati seperti itu. Jadi di sini harapannya dari kita segitiga restitusi ini, peserta didik itu mendapatkan jawaban dari masalah yang dihadapinya. Seperti itu Bapak Ibu. Selanjutnya tentang motivasi, hukuman, dan penghargaan. Hal-hal ini seringkali kita laksanakan ya Bapak Ibu. Motivasi, hukuman, dan penghargaan. Motivasi ini apa sih? Motivasi itu merupakan suatu kegiatan yang membuat murid itu tertarik dengan apa yang kita lakukan. Seperti itu kan. Bagaimana caranya kita membuat murid tertarik? Nah, itulah yang namanya motivasi. Kemudian hukuman. Hukuman ini mungkin salah satu cara yang kita terapkan untuk mendisiplinkan peserta didik kita atau murid kita seperti itu. Sifatnya hukuman ini tidak terencana, tidak ada guru yang dengan sengaja dari rumah hari ini saya akan menghukum murid saya. Tidak ada kan Bapak Ibu. Tetapi karena di kelas siswa ini kok melakukan kesalahan atau tidak tertib dengan aturan, timbullah emosi kita sebagai guru dan melakukan hukuman seperti itu. Jadi tidak ada yang direncanakan dengan hukuman. Kemudian konsekuensi. Konsekuensi ini merupakan hal yang sudah disepakati awalnya. Misalnya kita sebelum pembelajaran, anak-anak hari ini kita akan belajar. Nah, sebelum belajar ini kita buat kesepakatan dulu. Apabila anak-anak melanggar kesepakatan ini, maka akan dihukum, misalnya seperti itu. Atau apabila anak-anak bisa mengikuti kegiatan ini, maka akan diberi hadiah. Nah, itu merupakan konsekuensi. Jadi pada saat anak ini melakukan kesalahan atau melakukan kebaikan, dia akan mendapatkan reward and punishment seperti itu. Selanjutnya penghargaan. Nah, penghargaan ini merupakan salah satu cara untuk mengapresiasi kebaikan yang telah dilaksanakan oleh peserta didik. Tetapi ternyata penghargaan ini kalau dia sifatnya kita memberikan hadiah atau bukan berbentuk verbal atau kata-kata, itu
tidak efektif dalam jangka panjang. Dia efektifnya hanya jangka pendek. Karena apabila kita tidak membawa hadiah, tidak memuji, anak-anak itu males belajar seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah, yang terakhir yaitu restitusi. Restitusi tadi merupakan program budaya disiplin positif yang untuk menyelesaikan masalah yang dialami oleh peserta didik. Nah, di sini materi selanjutnya tentang keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas merupakan hal-hal positif yang kita sepakati sebelum pembelajaran. Bapak Ibu, harapan saya nantinya Bapak Ibu bisa membuat keyakinan kelas di dalam kelas. Jadi caranya itu dengan menanyakan, baiklah anak-anak, kita akan memulai pembelajaran. Tetapi sebelum kita memulai pembelajaran, kita sepakati dulu nih, dalam belajar ini kita harus apa? Jangan dari kita budaya positifnya itu, tetapi dari anak murid. Jadi ditanya, kamu bagaimana? Bu, kalau belajar misalnya kita harus tertib. Oke, kita catat di papan tulis ya Bapak Ibu. Kemudian Bu, kita harus tepat waktu, tepat jam masuk, tepat jam istirahat, dicatat lagi. Tidak boleh ribut, dicatat. Satu-satu anak dicatat, kemudian dikelompokkan. Oh, yang ini mirip, yang ini sama. Kemudian setelah itu, ini sepakat. Sudah sepakat ini, sudah diyakini ini. Iya Bu. Oke, kalau sudah diyakini, nanti Ibu ketik, kita buat keyakinan kelas, anak-anak menempel di karton dan ditempelkan di dinding kelas. Sewaktu-waktu anak melakukan kesalahan, kita ingatkan kembali dengan keyakinan kelas yang sudah dibuat, disepakati seperti itu. Nah, di sini ada contohnya ya, peraturan kelas. Selalu berbuat baik, hormati guru, dengarkan guru, dan sampai prestasi siswa di bidang kesenian. Yang sebelahnya itu karakter yang diinginkan. Nah, ini juga merupakan keyakinan kelas. Jujur, disiplin, tanggung jawab, toleransi, gotong royong, santun, dan percaya diri. Nah, harapannya nanti karakter-karakter ini akan mewujudkan murid yang berprofil pelajar Pancasila. Selanjutnya, Bapak Ibu, kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia ini ada 5, yaitu kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan untuk diterima, pengakuan, kebutuhan akan pilihan, dan kebutuhan merasa senang. Bertahan hidup di sini artinya kita itu harus melakukan sesuatu agar kita bisa bertahan hidup. Contohnya dengan kita mencari rezeki untuk mencukupi sandang, pangan, dan papan kita. Iya, dengan bekerja seperti itu ya, benar sekali. Selanjutnya kebutuhan diterima. Kita ini ternyata Bapak Ibu ada kebutuhan dasar untuk diterima dalam kelompok ataupun tim yang lingkungan di sekitar kita. Apabila kita dikucilkan berarti kita tidak diterima. Kita akan merasa kecil hati, sedih seperti itu kan. Nah, itu merupakan kebutuhan dasar manusia. Selain itu juga diterima, diberikan kasih sayang, dan dampaknya ke psikologis kita. Kita bisa bersosialisasi dengan lingkungan sekitar. Kemudian juga kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Jadi apabila kita melakukan prestasi, kita akan bercerita kan, oh saya sudah melakukan ini, saya sudah berprestasi. Nah, itu merupakan juga sebuah kebutuhan. Selanjutnya yang keempat itu kebutuhan akan pilihan. Kita manusia ini ada kebutuhan dasar untuk memilih. Tidak usah jauh-jauh, kita ingin membeli baju saja masih memilih-milih. Oh, ini warnanya, ukurannya, itu kan memilih. Nah, begitu juga dengan kehidupan. Ternyata kebutuhan memilih ini merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia. Yang terakhir yaitu kebutuhan merasa senang. Jadi kita ini kalau istilah anak-anak muda zaman sekarang itu butuh healing. Butuh kesenangan, butuh untuk sesuatu yang menetralkan rasa penat kita, rasa jenuh kita dengan
sesuatu yang menyenangkan, misalnya dengan refreshing, dengan healing tadi, atau dengan memasak, dengan makan makanan yang disukai. Nah, ternyata itu salah satu kebutuhan Bapak Ibu. Jangan kita jalan-jalan terus. Ya itu kebutuhan dasar, ya. Jadi memang sesuatu yang harus kita penuhi. Kalau tidak, kita akan menjadi tertekan, menjadi stres, dan hidupnya tidak enjoy seperti itu kan? Iya. Selanjutnya 5 posisi kontrol. Iya. Posisi kontrol kita sebagai guru itu ada 5. Yang pertama itu sebagai penghukum, yang kedua itu sebagai pembuat rasa bersalah, yang ketiga itu sebagai teman, yang keempat itu sebagai pemantau, dan yang terakhir itu sebagai manajer. Sebagai penghukum, sepertinya masih ada yang sering kita terapkan ya Bapak Ibu ya, tanpa sadar dan tidak sadar. Sebagai penghukum, di sini apabila siswa melakukan kesalahan langsung kita hukum, berarti posisi kontrol kita itu sebagai penghukum. Nah, ternyata sebagai penghukum ini banyak sekali dampak-dampak negatif bagi murid kita, seperti itu. Kemudian yang kedua, pembuat rasa bersalah. Hampir mirip dengan penghukum tadi. Pembuat rasa bersalah di sini, dia itu nada bicaranya agak sedikit lebih lembut dari penghukum tadi, tetapi dia memojokkan atau menyudutkan murid kita. Nanti kalau kamu buat salah, bagaimana dengan ibu? Nanti ibu dimarahi. Nah itu seolah-olah membebani peserta didik. Kemudian sebagai teman ini dianggap santai, ya tidak apa-apa melakukan kesalahan. Lain kali jangan lagi ya. Kalau kamu melakukan kesalahan, ibu sedih ya. Itu kan sebagai teman. Tetapi saat kita tidak saat kita menghukum, menerapkan disiplin tadi, berarti ibu ini temannya hanya bohong-bohong saja, seperti itu. Masih hal yang belum, posisi kontrol yang belum baik. Pemantau di sini sifatnya tegas, tetapi sebelum melakukan itu sudah ada kesepakatan yang disepakati, keyakinan yang disepakati. Ketika siswa melakukan kesalahan, kita hanya mengembalikan keyakinan atau kesepakatan yang sudah kita patuhi, seperti itu ya. Selanjutnya yang terakhir itu posisi kontrol sebagai manajer. Nah, posisi kontrol sebagai manajer inilah yang diharapkan nanti bisa bisa ada di dalam diri kita. Jadi kita tidak menyelesaikan masalah itu secara dengan menghukum, tidak juga sebagai pembuat rasa bersalah, tetapi kita sebagai manajer ini bisa menerapkan segitiga restitusi tadi, bisa memecahkan masalah dengan berkolaborasi dengan peserta didik, tidak langsung menyalahkan, tidak langsung memarahi, menghukum, seperti itu ya Bapak Ibu. Nah ini ada video tentang posisi kontrol, 5 posisi kontrol. Cobain Gokarlux, driver sesuai standar, pasti dingin, dengan ruangan yang lebih luas, lebih nyaman. Baru Gokarlux. Buat aku makanan itu penting banget. Masih iklan ya? Aku cuma kasih yang terbaik buat kalian dan juga Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3.
posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Jadi posisi kontrol yang pertama ya Bapak Ibu sebagai penghukum. Naren! Nah, kau. Sini Naren. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi si penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Ini posisi kontrol kedua, membuat rasa bersalah. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren! Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Menjadi minder ya kalau posisi ini posisi ketiga sebagai teman. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang.
kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi tenang, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Posisi keempat sebagai pemantau. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Posisi terakhir sebagai manajer. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab,
dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik. Nah, baiklah Bapak Ibu. Tadi 5 posisi kontrol sebagai guru. Kira-kira sudah tergambar ya Bapak Ibu dari posisi kontrol. Jadi posisi mana yang paling ideal untuk seorang guru tadi Bapak Ibu? Posisi sebagai manajer. Baiklah, kita lanjutkan sedikit lagi ya Bapak Ibu. Sekarang tentang segitiga restitusi. Seperti kita ketahui, segitiga berarti sudutnya ada 3. Ada 3 cara yang bisa dilakukan dalam menyelesaikan masalah melalui segitiga restitusi. Nah, Bapak Ibu, kita akan menonton video kembali agar Bapak Ibu lebih paham apa itu segitiga restitusi dan bagaimana cara penerapannya. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Gosson berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Gleiser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siang Sarah. Siang Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku dari katain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu, bukan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi, hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, bukan? Iya. Nah,
Sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang menetap Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak, capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, kan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak guru hebat. Baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan mudah. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid, mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. 2. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah, dan pemikirannya telah bergeser ingin menjadi orang yang dituju. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat mengaitkan keyakinan-keyakinan yang dianut murid. 1.
Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu? 4. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Dalam menerapkan segitiga restitusi, perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu 1. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau dituju. 2. Kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. 3. Pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. 4. Usaha. Perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. 5. Waktu. Perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai diberlakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Nah, itu tadi Bapak Ibu ya tentang segitiga restitusi. Kira-kira dari apa yang sudah saya sampaikan tentang budaya disiplin positif ini, ada yang ingin ditanyakan tidak Bapak Ibu? Sepertinya sudah mengantuk. Baiklah, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, kita merefleksi kembali ya Bapak Ibu ya. Tadi dari awal saya sudah membagikan praktik baik saya. Apa saja yang kita dapatkan hari ini Bapak Ibu? Tentang apa saja materi yang saya sampaikan tadi? 5 posisi kontrol. Kemudian segitiga restitusi. Kemudian disiplin positif, nilai kebajikan universal, keyakinan kelas. Ya, kita review sedikit tentang 5 posisi kontrol itu apa saja tadi Bapak Ibu? Sebagai penghukum, kemudian membuat rasa bersalah, sebagai teman, pemantau atau monitor, manajer. Kalau segitiga restitusi tadi ada berapa langkah dalam melakukan kegiatannya? 3. Yang pertama, identifikasi masalah atau menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang terakhir, menanyakan keyakinan. Kira-kira apa nih solusinya? Apa yang kamu inginkan? Nah, itu menanyakan keyakinan. Kalau menstabilkan identitas, kita, iya kenapa? Iyalah Pak, saya merasa tersinggung. Nah, itu menstabilkan identitas. Kemudian validasi tindakan, iya Bapak paham dia salah. Itu seperti itu kan biar stabil, biar tindakannya oh memang salah. Kemudian setelah kita validasi tindakan, yang terakhir itu tentang meyakinkan. Kira-kira dia mau bagaimana? Nah, baiklah Bapak Ibu, itu saja materi yang ingin saya sampaikan. Besar harapan saya apa yang sudah saya sampaikan ini ada manfaatnya bagi Bapak Ibu semua dan bisa diterapkan dalam kegiatan Bapak Ibu dalam kegiatan belajar mengajar. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Apabila ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Eka.